Pemerintah terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Indonesia. Lalu, bagaimana upaya dan tantangan pemerintah untuk memperluas jangkauannya hingga ke pelosok negeri? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pelayanan kesehatan primer sejatinya merupakan layanan pertama diakses pada kontak pertama masyarakat dan juga merupakan layanan-layanan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program ini ditujukan bagi seluruh warga, tidak hanya berada di perkotaan besar, namun hingga pelosok-pelosok negeri. Puskesmas termasuk dalam sasaran kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan paling dekat dengan masyarakat. Komunitas terpencil diharapkan bisa terjangkau dengan cara memperbanyak posyandu dan puskesmas untuk mendapatkan akses utama pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah menargetkan jumlah puskesmas bertambah menjadi 10.000 unit, sedangkan posyandu bertambah menjadi 300.000 unit di seluruh Indonesia pada 2024. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, menurut provinsi, terdapat 6,9% fasilitas kesehatan tanpa dokter, di mana yang tertinggi berasal dari wilayah Indonesia Timur. Puskesmas Papua sebanyak 48,18%, Papua Barat 42,1%, Maluku sebesar 23,5%, dan Nusa Tenggara Timur 23,2%. DPR telah menyetujui anggaran kesehatan 2024 yang ditetapkan 5,6% dari APBN atau naik sekitar 8,1% dibandingkan tahun lalu. Bahkan, anggaran kesehatan terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Anggaran ini dialokasikan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi yang kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer, dan menjamin tersedianya layanan kesehatan yang andal dari hulu hingga hilir. Dia Saminarsi, Founder and Chief Executive Officer dari CISDI, menanggapi hal tersebut dan turut mengapresiasi program pemerintah hingga saat ini. Adanya integrasi layanan primer ini atau ILP merupakan sinyal yang sangat baik, di mana berarti pemerintah menganggap serius adanya dan fungsi baiknya dari layanan kesehatan primer di Indonesia. Layanan kesehatan primer ini sangat luas dan sangat beragam, ekosistemnya sangat luas dan sangat beragam, menyentuh berbagai macam hal, termasuk kader kesehatan yang selama ini terlupakan, nggak terlalu dilihat serius. Dia juga menambahkan layanan kesehatan penting untuk memberikan akses layanan kesehatan untuk semua orang, termasuk di daerah, dan menghapus pandangan buruk masyarakat mengenai layanan kesehatan. Di lain pihak, Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, menilai integrasi layanan kesehatan dasar masyarakat ini dapat membuat masyarakat dan kader kesehatan lebih siap menghadapi ancaman pagebluk berikutnya, dan meminta pemerintah untuk benar-benar melakukan penyuluhan hingga ke akar rumput. Kebijakan ini memang sudah seharusnya dilakukan, Mbak. Karena kan melakukan satu sosialisasi dulu ya terhadap program ini, sehingga minimal masyarakat itu teredukasi. Dua hal kan, paling tidak ada komunikasi publiknya yang jelas terkait dengan maksud dan tujuan dari program layanan primer. Kementerian Kesehatan melakukan pembaruan integrasi pelayanan kesehatan primer ke dalam 3 fokus utama pada pertengahan 2023. Di antaranya, yang pertama, siklus hidup sebagai fokus pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi. Kedua, dengan integrasi jejaring pelayanan kesehatan primer dengan tingkat desa, kelurahan, dan dusun, termasuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi. Dan yang ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat. Di lain kesempatan, Maria Endang Sumiwi, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, menyatakan jumlah anggaran dana dan juga beragamnya kekuatan dari kabupaten kota menjadi tantangan menerapkan integrasi layanan kesehatan. Dalam era desentralisasi ya, kan kesehatan itu di dalam penataan desentralisasi itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, karena ini terutama layanan primer itu memang diatur oleh kabupaten kota. Meskipun standar-standar itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tantangannya tentu saja karena kekuatan-kekuatan di kabupaten kota itu sangat bervariasi.
Anggota Komisi 9 DPR, Edi Wuryanto menilai diperlukan sebuah cetak biru layanan kesehatan baik di tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah pusat, Kemenkes, untuk membuat rencana induk kesehatan yang mengintegrasikan antara program prioritas nasional di bidang kesehatan dengan program para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dalam satu rencana induk kesehatan. Kemudian dari situ tercermin berapa total anggaran kesehatan. Kemudian pemerintah pusat perannya apa, pemerintah daerah perannya apa, sehingga APBN kita betul-betul berbasis kinerja. Pemerintah terus berupaya memenuhi pelayanan kesehatan dasar. Sejumlah tantangan di depan mata, namun tak perlu gentar. Integrasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu digencarkan agar anggaran tak salah sasaran. Glenny Sotania, Kompas TV, Jakarta.